Perkenalkan, nama saya Desi Trisdito Ukat, NPM 12220080. Saya mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengolahan lahan kering, yaitu cara membuat bingkai A, terasering, mikroorganisme lokal atau mol, dan biota. Yang pertama, pendahuluan. 1. Pengertian lahan kering. Lahan kering merujuk pada tanah atau area yang tidak terpengaruh oleh air secara berkelanjutan. Biasanya digunakan untuk pertanian atau kegiatan lain di mana irigasi mungkin terbatas. Di banyak daerah, lahan kering dapat mengalami tantangan seperti kekeringan, erosi, dan kesuburan tanah yang rendah. Beberapa karakteristik dan praktik terkait lahan kering meliputi: A. Tanaman tahan kering. Memilih varietas tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi kering. B. Teknik konservasi tanah. Menggunakan metode seperti terasering dan penanaman cover crops untuk mengurangi erosi. C. Pengolahan air. Mengoptimalkan penggunaan air melalui teknik irigasi yang efisien seperti irigasi tetes. D. Penggunaan pupuk organik. Meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan organik untuk membantu tanaman tumbuh lebih baik di lingkungan yang kering. 2. Alasan pengolahan lahan kering. Pengolahan lahan kering memiliki beberapa alasan penting, antara lain: 1. Peningkatan produktivitas pertanian. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan kering dapat digunakan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, meningkatkan hasil panen. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Mengoptimalkan penggunaan air melalui teknik irigasi efisien, membantu mempertahankan kelembapan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, konservasi tanah. Pengolahan lahan kering yang baik dapat mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah, yang penting untuk keberlanjutan pertanian. Yang keempat, diversifikasi tanaman. Memperkenalkan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan kering dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan serangan hama. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan petani. Dengan hasil yang lebih baik, petani di lahan kering dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Keenam, perlindungan lingkungan. Pengolahan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif seperti desertifikasi. Yang ketujuh, ketahanan pangan. Mengelola lahan kering berkontribusi pada ketahanan pangan regional dengan menyediakan sumber makanan yang lebih stabil. Kedua, pengolahan lahan kering berlayering terasering. A. Pengertian dan tujuan terasering. Terasering adalah teknik pengolahan lahan yang membentuk lahan menjadi beberapa tingkat atau teras. Metode ini biasanya diterapkan pada lahan berlereng untuk mengurangi kemiringan tanah dan memperlambat aliran air, sehingga mengurangi risiko erosi. Tujuan terasering: 1. Mengurangi erosi. Dengan membagi lahan menjadi teras, aliran air dapat dikendalikan, mengurangi erosi tanah. Kedua, meningkatkan penyerapan air. Terasering membantu menampung air hujan, memungkinkan tanah menyerap lebih banyak air. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah. Dengan pengelolaan yang baik, terasering dapat menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat, mendukung pertanian berkelanjutan. Teknik ini memungkinkan penggunaan lahan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Tanaman apa yang digunakan? Tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan sorghum. Tanaman hortikultural seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang mampu bertahan dalam kondisi kering. Berikut cara membuat bingkai A, terasering, mikroorganisme lokal atau mol, dan biota. A. Bingkai A.
Satu, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bingkai A. Alat gergaji digunakan untuk memotong kayu atau bahan bingkai sesuai ukuran yang diinginkan. 2. Palu digunakan untuk memaku atau menggabungkan bagian bingkai. 3. Paku digunakan untuk menyatukan potongan kayu. 4. Meter. Meter digunakan untuk mengukur panjang dan lebar bingkai. Pensil digunakan untuk menandai ukuran pada kayu. Kaligrafia digunakan untuk menahan bingkai saat proses penyatuan. Bahan yang digunakan: 1. Kayu gamal digunakan untuk membuat bingkai A. 2. Batu kecil digunakan untuk diikat pada kaligrafia sehingga mempermudah menentukan titik koordinat. Langkah-langkah membuat bingkai A. 1. Siapkan 3 batang kayu dengan ukuran 1,5 meter. 2. Menentukan ukuran bingkai A yang diinginkan. 3. Potong 2 sisi miring bingkai panjang 20 cm dan 1 potong untuk bagian tengah 10 cm. 4. Sambungkan 2 potongan miring di atas dengan bagian tengah untuk membentuk huruf A. Yang kelima, gunakan paku untuk menempelkan dan memperkuat sambungan pada bingkai A. Yang keenam, siapkan tali rafia dan batu berukuran kecil, diikat pada tali bagian tengah bingkai A untuk menentukan titik koordinat. Inilah foto bingkai A yang sudah kami praktek. B. Terasering. 1. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat terasering. Alat linggis atau pasir digunakan untuk menggali tanah dan meratakan permukaan. Skop digunakan untuk mengangkat tanah. 3. Kayu digunakan untuk menahan tanah. Bahan: tanah untuk meratakan permukaan. 2. Langkah-langkah membuat terasering. 1. Persiapan lahan, yaitu bersihkan lahan dari lumpur dan batu. 2. Tentukan ukuran dan bentuk terasering. 3. Gunakan benang untuk menandai garis di sepanjang permukaan tanah yang miring. 4. Gali tanah sepanjang garis yang telah ditandai. Pastikan agar setiap teras rata dan cukup lebar untuk menanam. Yang kelima, gunakan batu dan kayu pada bagian bawah untuk memperkuat terasering agar tidak longsor. Inilah praktek pembuatan terasering. C. Mikroorganisme lokal atau MOL. 1. Pengertian. Mikroorganisme lokal atau MOL adalah kumpulan mikroorganisme yang diambil dari lingkungan setempat dan digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. MOL biasanya terdiri dari bakteri, jamur, dan mikroba lain yang memiliki manfaat bagi pertanian. 2. Manfaat: peningkatan kesuburan tanah. Mikroorganisme membantu mengurangi bahan organik, menguraikan bahan organik menjadi nutrisi dapat diserap oleh tanaman. 2. Pengendalian hama dan penyakit. Beberapa MOL dapat bersaing dengan patogen, mengurangi serangan hama dan penyakit. 3. Meningkatkan kualitas tanah. Mikroorganisme membantu mengubah struktur tanah, meningkatkan aerasi dan kapasitas menahan air. Cara pembuatan MOL. 1. Kumpulkan bahan. Siapkan air beras. 2. Fermentasi. Campurkan bahan dengan air dan gula dalam botol tertutup. Biarkan campuran tersebut selama beberapa hari untuk fermentasi. Yang ketiga, penyaringan. Setelah proses fermentasi, saring campuran untuk memisahkan cairan MOL yang telah jadi. Yang keempat, penggunaan.
Cairan mol dapat dicampurkan ke dalam tanah atau disemprotkan pada tanaman. D. Biochar. 1. Pengertian. Biochar pertanian adalah produk karbon yang dihasilkan dari proses pemanasan bahan organik seperti limbah pertanian atau biomasa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Proses ini melibatkan pembakaran bahan organik dalam kondisi minim oksigen menghasilkan bahan yang kaya karbon dan stabil. 2. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Biochar dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan nutrisi. Yang kedua, penyimpanan air. Dengan struktur porusnya, biochar membantu tanah menahan lebih banyak air yang dapat mengurangi kebutuhan irigasi. Yang ketiga, peningkatan aktivitas mikroba. Biochar menyediakan habitat bagi mikroorganisme yang bermanfaat mendukung aktivitas biologis dalam tanah. Yang keempat, pengolahan limbah. Biochar membantu mengubah limbah organik menjadi sumber daya yang berguna, mengurangi dampak limbah di lingkungan. 3. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biochar. Alat. Corong. Corong digunakan untuk membakar sekam. Yang kedua, skop. Skop digunakan untuk membalik sekam yang telah dibakar. Ketiga, ember. Ember digunakan untuk menimba air. Berikut bahan. Bahan di sini hanyalah sekam padi. 4. Langkah-langkah membuat biochar. 1. Menggunakan limbah pertanian seperti sekam padi. Kedua, siapkan corong. Yang ketiga, masukkan sekam padi ke dalam corong. Yang keempat, nyalakan api dan panaskan sekam padi. Jangan lupa perhatikan api dan bolak-balik sekam padi ke dalam corong. Yang keempat, nyalakan api dan panaskan sekam padi. Jangan lupa perhatikan api dan bolak-balik sekam padi. Yang kelima, setelah proses selesai, siram biochar dengan air dan biarkan dingin. Yang keenam, kemas biochar dalam karung kering dan siap diplastikan. Foto cara membakar sekam. Kesimpulan. Lahan kering. Lahan kering merujuk pada tanah atau area yang tidak terpengaruh oleh air secara berkelanjutan. Biasanya digunakan untuk pertanian atau kegiatan lain di mana irigasi mungkin terbatas. Karakteristik praktik terkait lahan kering meliputi tanaman tahan kekeringan, teknik konservasi, tanah pengelolaan air, dan penggunaan pupuk organik. B. Alasan pengelolaan lahan kering. 1. Peningkatan produktivitas pertanian. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, konservasi tanah. Yang keempat, diversifikasi tanaman. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan petani. Yang keenam, perlindungan lingkungan. Yang ketujuh, ketahanan pangan. Terasering adalah teknik pengelolaan lahan yang membentuk lahan menjadi beberapa tingkat atau teras. Metode ini biasanya diterapkan pada lahan berlereng untuk mengurangi kemiringan tanah dan memperlambat aliran air sehingga mengurangi risiko erosi. Tujuan terasering: mengurangi erosi, meningkatkan penyerapan air, meningkatkan kesuburan tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.